Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam channel Dosen Akuntansi Junior, channel untuk berbagi pengetahuan. Oke sahabat pembelajar semua, kali ini kita akan membahas tentang laporan dan laporan keuangan perusahaan dagang, ya, dimana ini soalnya usaha dagang My Amirah adalah perusahaan dagang yang didirikan oleh Amirah Fariza pada tanggal 1 Januari 2011, bergerak dalam bidang jual beli beras dengan merek BR Beras. Harga jual per pack adalah Rp100.000 dan harga beli per packnya adalah Rp70.000. Satu pack sama dengan 10 kg. Nah, ini soal ini yang akan kita bahas hari ini, di mana metode pencatatan persediaannya menggunakan metode perpetual. Nah, mudah-mudahan nanti dalam video selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan dagang metode periodik. Maka terlebih dahulu, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar video yang kita upload terbaru nanti akan ada pemberitahuan kepada teman-teman pembelajar semuanya. Oke. Yang pertama yang harus kita buat dalam membuat laporan keuangan itu adalah jurnal transaksi, ya. Jadi transaksi ini yang akan kita catatkan pada buku harian perusahaan atau jurnal. Dimana untuk video kali ini kita mencatatkan transaksinya di jurnal umum, ya. Jadi kita mulai saja, kita mulai masuk ke tanggal 1 Januari, ya. 1 Januari untuk modal awal Amirah menyetor uang tunai sebesar Rp450 juta, peralatan kantor 25 juta, peralatan toko 15 juta, dan truk 170 juta. Oke. Dari keterangan tanggal 1 ini berarti kita akan mencatatkan di debit sebanyak 4 akun dan di kredit akan kita catatkan 1 akun, yaitu modal, karena tanggal 1 ini adalah setoran modal. Yang pertama kita buat tanggalnya, ya. Yang kita kreditkan yang pertama adalah kas senilai 450 juta. Oke, yang kedua ada peralatan kantor senilai 25 juta. Oke, yang ketiga ada peralatan toko senilai 15 juta. Oke, yang selanjutnya yang keempat ada kendaraan senilai 170 juta. Oke, maka kita kreditkan adalah modal, ya. Modal kita kreditkan sebesar Rp660 juta. Oke, setelah tanggal 1 selesai, maka kita langsung ke tanggal 2, ya. Tanggal 2 Januari dibayar sewa ruko kepada PT Vanter sebesar 66 juta untuk 1 tahun. Oke, berarti di sini kita bayarkan sewa dibayar di muka, kita kreditkan kas, ya. Oke, sudah tanggal 2, maka kita langsung ke tanggal 3. Dibeli secara tunai dari CV Dragon perlengkapan kantor senilai 14 juta rupiah dan perlengkapan toko 16 juta rupiah. Oke, berarti di sini tanggal 3 ada pembelian perlengkapan, yaitu perlengkapan kantor dan perlengkapan toko. Oke, perlengkapan kantor 14 juta, perlengkapan toko 16 juta. Maka kita kreditkan kas karena pembelian tunai. Oke, kita lanjut ke tanggal 4, ya. Tanggal 4 dibeli secara tunai barang dagangan dari CV Lukide 210 pack beras dengan harga Rp14.700.000. Oke, berarti di sini kita ada pembelian tunai. Maka kalau pembelian tunai di sini bertambah persediaan barang senilai 14.700.000
dan kita kreditkan kas 14.700.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari dibayar asuransi untuk 1 tahun senilai 2.400.000. Oke, maka kita catatkan di sini asuransi dibayar di muka. Terus kita kreditkan kas. Oke, tanggal 5 selesai, kita lanjut ke tanggal 6 ya. Tanggal 6 dibayar beban iklan bulan Januari pada koran Medan Media sejumlah 600.000. Maka di sini kita akan mencatatkan beban iklan atau biaya iklan 600.000, kas 600.000 di kredit karena kita membayar ya. Oke, next ke tanggal 7. Tanggal 7 dibeli barang dagangan dari CP Bar 300 pak beras dengan harga faktur 21 juta dengan syarat 3/10 N/30. Oke, berarti tanggal 7 ini kita ada pembelian kredit, maka persediaan barang dagang bertambah di debit, dikreditkan utang usaha atau utang dagang. Oke, tanggal 7 selesai, kita lanjut ke tanggal 8 ya. Tanggal 8 membeli perlengkapan kantor secara tunai. Oke, 1.500.000. Berarti di sini kita ada beli perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor 1.500.000 kita kreditkan kas karena pembelian tunai. Oke, lanjut ke tanggal 9 ya. Tanggal 9 dikirim kembali barang dagang yang dibeli secara kredit dari CP Bar sejumlah 50 pak senilai 3.500.000 karena segelnya rusak. Oke, di sini tanggal 7 kita beli dari CP Bar 30 pak beras ya dengan harga fakturnya 21 juta. Di tanggal 9 itu ada pengembalian. Berarti karena pembeliannya itu pembelian kredit, di sini yang berkurang adalah utang dagang dan persediaan. Nah, utang dagang kita debitkan sehingga berkurang 3.500.000. Terus persediaan kita kreditkan sehingga berkurang 3.500.000. Oke, kita lanjut. Tanggal 9 sudah selesai, maka kita ke tanggal 10. Nah, tanggal 10 dijual barang dagang 150 pak seharga 15 juta kepada PT Jaguar dan diterima kas 15 juta. Oke, di sini berarti ada penjualan tunai, di mana kalau di penjualan ya, penjualan di sistem metode perpetual itu ada jurnalnya kas terhadap penjualan itu 15 juta sesuai dengan nilai penjualan. Terus harga pokok penjualan kita catatkan sesuai dengan harga perolehannya. Nah, yang kita kreditkan adalah persediaan barang dagang. Nah, di sinilah letak perbedaan antara metode perpetual dan metode periodik. Dimana kalau di sistem perpetual ini ya, setiap kali penjualan maka dia akan mencatatkan harga pokok dan mengurangi persediaan barang dagang. Oke. Kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 11 ya. Amirah mengambil uang untuk keperluan pribadi sebanyak 1.500.000. Oke, berarti di sini ada prepaid. Ya, prepaid terhadap kas 1.500.000. Oke, lanjut tanggal 12 dijual barang dagang pada usaha dagang mix dan mix sejumlah 200 pak dengan harga faktur 20 juta. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Oke, berarti di sini ada penjualan kredit. Ya, kalau penjualan kredit maka kita catatkan 4 akun juga. Piutang dagang terhadap penjualan 20 juta, harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagang 14 juta. Oke, tanggal 12 selesai, maka kita lanjut ke tanggal 13.
Tanggal 13 dibayar kas pembelian barang dagang yang dibeli tanggal 7 Januari. Oke, berarti di sini ada pembayaran ya. Pembayaran atas pembelian tanggal 7 Januari 2011, yaitu dari CP Bar. Dan kemudian melakukan transaksi pembelian lagi senilai 850 fake beras dengan harga 59.500.000. Oke, pembeliannya kredit. Oke, yang pertama kita catatkan dulu adalah pembayaran utang ya, pembayaran utang, di mana utang ini kita bayarkan masih dalam masa potongan. Berarti kita debitkan utang, kita kreditkan kas senilai 16.975.000. Nah, kita kreditkan juga persediaan barang dagang, yaitu untuk mencatatkan potongan penjualan tadi senilai 525.000. Oke, kita lanjut. Tanggal 13 sudah selesai, kita ke tanggal 14 ya. Di tanggal 14 kita masih di tanggal 13 lagi ya, di transaksi pembelian. Nah, di sini berarti ada persediaan barang dagang bertambah, tapi utang dua usaha juga atau utang dagang juga bertambah senilai 59.500.000. Oke, tanggal 13 selesai, kita lanjut ke tanggal 14. Nah, di tanggal 14 dijual barang dagang 400 pak seharga 40 juta kepada PT Zo dan diterima kas 40 juta. Oke, berarti di sini ada penjualan tunai. Oke, kalau penjualan tunai itu berarti kas diterima terhadap penjualan 40 juta. Kita catatkan kembali harga pokok penjualannya terhadap persediaan barang dagangan. Oke, kita lanjut untuk tanggal 15 ya. Tanggal 15 dibayar atas gaji bagian kantor 3 juta dan gaji bagian penjualan 4 juta. Oke, berarti di sini ada pembayaran gaji di dua divisi, yaitu gaji kantor dan gaji penjualan. Nah, di sini kita debitkan ya beban gaji kantor dan beban gaji penjualan senilai 3 juta dan 4 juta. Maka kita kreditkan kas senilai 7 juta rupiah. Oke, next kita ke tanggal 17. Di tanggal 17 dibeli perlengkapan toko secara tunai senilai 1 juta rupiah. Oke, berarti perlengkapan tokonya bertambah, kas kita berkurang. Oke, next tanggal 18. Di tanggal 18 dibeli barang dagangan dari CV Lovely Day 500 pak beras dengan harga faktur 35 juta, syarat 3/10 N/30. Oke, berarti di sini ada pembelian barang dagangan secara kredit kembali. Oke, lanjut tanggal 20 ya. Tanggal 20 diterima piutang kas atas usaha dagang mix dan mix atas penjualan barang dagang pada tanggal 12 Januari 2011. Oke, berarti di sini ada penerimaan piutang ya, tapi penerimaan piutang masih dalam masa potongan sehingga kas yang diterima sebesar 19.600.000 rupiah karena ada potongan 400.000 rupiah atas penjualan 20 juta. Oke, kita lanjut lagi. Tanggal 20 selesai, kita lanjut ke tanggal 23. Nah, di tanggal 23 dibeli secara tunai barang dagangan dari CV Lovely Day 400 pak beras dengan harga 28 juta. Oke, berarti di sini ada pembelian tunai, maka kas berkurang. Oke, kita lanjut ke tanggal 24 ya. Tanggal 24 membayar beban angkut pembelian barang dagangan. Oke, berarti di sini tanggal 24 ada harga pokok yang harus kita catatkan karena di sini ada pembayaran biaya angkut pembelian barang dagangan, di mana kalau kita keluarkan untuk menambahi
atau istilahnya ada pengeluaran untuk tambahan selain dari harga pembelian di sistem perpetual, maka kita catatkan langsung untuk menambahi harga pokok penjualan dan kita kreditkan kas. Oke, tanggal 25 kita lanjut lagi ya. Tanggal 25 dijual barang dagang 300 pak seharga 30 juta kepada PT Lausha ya, dan diterima kas 30 juta. Oke, berarti di sini ada penjualan tunai. Oke. Jadi kita buat jurnalnya, yang kita debitkan adalah kas, terus penjualan 30 juta, terus kita debitkan kembali harga pokok penjualan persediaan barang dagang sebesar 21 juta. Oke, tanggal 25 selesai, kita ke tanggal 26. Di tanggal 26 dibayar kas pembelian barang dagang yang dibeli pada tanggal 18 Januari 2011 dari CV Lovely Day. Oke, di sini tanggal 18 ya, tanggal 18 pembelian itu 35 juta. Oke, berarti di sini kita bayarkan masih dalam masa potongan ya. Kita bayar utang dagang 35 juta, kas kita hanya berkurang 33 juta 950.000 karena mendapat potongan 1.050.000. Itu kita catatkan untuk mengurangi persediaan barang dagangan. Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 28. Nah, di tanggal 28 ini dijual barang dagang 150 pak seharga 15 juta kepada PT Zo dan diterima kas 15 juta. Oke, di sini ada penjualan tunai kembali. Berarti kas bertambah terhadap penjualan 15 juta, harga pokok juga terhadap persediaan barang dagang 10.500.000. Oke. Kita lanjut ke tanggal yang terakhir, yaitu tanggal 30. Di tanggal 30 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 3 juta rupiah. Maka di sini kita catatkan beban utilitas, kita kreditkan kas sebesar 3 juta rupiah. Oke, sahabat pembelajar semua, maka jurnal yang sudah siap ini akan kita posting di buku besar ya. Nah, setelah nanti selesai di buku besar, maka kita akan buat pencatatannya menjadi kertas kerja. Oke, silahkan dilanjutkan untuk melihat pemustingan ke buku besar.